harus semangat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya undang ke sini dalam rangka untuk sosialisasi transisi PAUD ke SD. Sebelum kita mulai, apa itu transisi PAUD ke SD? Kita akan tepuk-tepuk dulu Bapak Ibu. Biar semangat hari ini ya. Lanjut. Ya, ini ada tepuk transisi PAUD ke SD. Bagaimana tepuk-tepuknya? Jangan ajarkan. Tepuk transisi PAUD ke SD. Satu tim. Satu kiri, silakan. Ya, kita sekarang sarannya yuk ya. Udah praktekin ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Tepuk transisi PAUD ke SD. Satu tim. Satu dua. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah panas belum? Belum. Ya panas, kita ice breaking dulu. Silakan. Ya berdiri kembali Bapak Ibu. Ya silakan ikuti sosialisasi hari ini. Keluar dari ini mau bisa ya? Ya boleh keluar dari kursi masing-masing. Satu, dua, mulai. Bu Dina. Mencapai bintang, tangan ke samping, puyuh terbang, tangan ke depan, kita berenang, tunjukkan kaki, siap berdoa, putar-putar, tangan diputar, tulung-tulung, tangan ditulung, putar melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah, Siap berdoa. satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan dari dua, membuat jembatan, dan dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabungkan jadi empat, membuat kamera baik-baik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabungkan jadi enam, membuat menara TV, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabungkan jadi delapan, membuat dari TV. Bapak Ibu, mohon maaf ya, kurang kedengeran tadi musiknya. Oke, lanjut kembali. Transisi PAUD SD. Transisi PAUD SD merupakan program dari Kementerian Merdeka Belajar episode 20. Jadi, untuk meluruskan miskonsepsi yang terjadi di masyarakat, di mana ketika anak masuk ke SD, itu pada umumnya orang tua takut, ya, anaknya harus bisa baca, tulis, hitung. Jadi anak-anak biasa di PAUD itu belajar yang menyenangkan, bermain, ya, lalu menyanyi dalam pembelajaran. Ketika masuk SD, yang ada di pikiran masyarakat, orang tua dan anak-anak, bahwa anak itu harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa berhitung. Nah, kita akan meluruskan kesalahpahaman ini. Jadi, dengan saya sosialisasi seperti ini, Bapak Ibu bisa menyebarkan di sekolah masing-masing. Lanjut. Ya. Terus lanjut. Nah, ini ada video mengenai Ines, ya. Bapak Ibu bisa lihat videonya ya. Gimana kamu nanti aku kenapa nggak dekat terus aja? Emang kan jadi pasti mereka itu
Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan sebuah tayangan video mengenai kisah seorang anak yang bernama Ines. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Ibu ada seorang anak yang dari TK, dia merasa takut kalau untuk SD nanti karena dia melihat dan hubungan-hubungan buku itu yang harus dia pelajari, dan juga mungkin teman-teman yang dia belum tahu jurnal. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? Miskonsepsi, ya, menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Banyak PR, anggapan Ines itu banyak PR. Lalu ada lagi? Bukunya yang harus dibaca banyak. Ada lagi? Nggak bisa main seperti di TK. Jadi di SD itu benar-benar full tentang buku. Ya. Ya, dia khawatir karena melihat kakaknya. Selanjutnya, apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Ada yang bisa jawab? Pesan ada bermain dan belajar. Di SD harus ada bermain dan belajar. Bagaimana Ibu? Ada lagi? Bapak? Di SD jangan banyak PR. Ya, ada lagi? Jangan bikin takut dan sekarang scroll ke bawah. Kita lihat. Nah, yang diceritakan mengenai anak bernama Ines yang memiliki pengalaman belajar sambil bermain menyenangkan di PAUD. Namun secara maksudnya dia ketakutan mengamati ruangan kakaknya yang dipenuhi tumpukan buku. Betul berarti tadi jawaban Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya jawaban dari pertanyaan kedua. Bagi anak usia dini, dalam hal ini Ines, pembelajaran menyenangkan hanya di PAUD. Tapi ada yang jawab ya, hanya di TK ya. Sementara pembelajaran di SD dianggap menakutkan, ya, karena proses pembelajaran belum berpihak pada anak. Lanjut nomor 3, jawabannya terdapat miskonsepsi pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal sangat berbeda. Tidak ada transisi yang menyenangkan untuk yang PAUD ke SD. Belum. Masih di sini. Kita lanjutkan videonya yang tadi. Di dalam
Baik Bapak Ibu, lanjutan video yang tadi, ya. Apa yang diceritakan dalam adegan tersebut menurut Bapak Ibu? Sekolah itu menyeramkan, gurunya killer semua, ya. Sampai sekolah itu ya, bagi dia tuh guru SD tuh galak-galak, nggak ada yang seperti gurunya di TK. Lembut, ajak bermain, bernyanyi, ya. Jadi anggapannya begitu masuk SD melihat mungkin wajah gurunya tuh suram-suram ya. Apalagi ketika berkata suaranya besar-besar, di anggapan Ines tadi ya. Iya. Nomor 2, apa mispersepsi yang terlihat dalam adegan tersebut? Tadi ya, gurunya galak-galak menurut dia ya. Lalu apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Jadi dengan terlihat tadi kan anak itu beranggapan bahwa gurunya menganggap ya itu harus bisa ya, kemampuan gurunya ya disamaan dengan kemampuan itu. Gitu. Maka anak itu takut. Iya, dari guru muda hati-hati, siswa itu susah ya. Jangan menyamaratakan kemampuan siswa ya. Oke, kita lihat pembahasan di bawah. Nah, pelajaran Ines dalam intinya pembelajaran diajarkan oleh guru hanya berfokus pada kemampuan calitus. Ya, Ines dituntut untuk dapat calitus. Lalu miskonsepsi dalam adegan, baik guru maupun Ines percaya ketika tidak bisa calitus, maka ia tidak dapat literasi dan narasi, hanya berfokus pada kemampuan calitus semata. Ya, dan ini merupakan awal yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, pesan yang dapat kita ambil adalah pembelajaran tetap dapat dilakukan walaupun anak belum dapat calitus. Ya, kemampuan calitus bukan kemampuan satu-satunya yang harus dibangun, karena terdapat kemampuan fondasi yang lain yang juga penting. Kemampuan literasi dan numerasi bukan hanya calitus dapat dibangun secara bertahap dan menyenangkan. Videonya dilanjutkan, silakan.
Bagaimana Bapak Ibu? Guru menyenangkan, guru DP. Lalu miskonsepsi yang terlihat dalam adegan tersebut ada nggak? Tidak harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Pesan yang dapat diambil apa Bapak Ibu? Pertanyaannya tapi berdasarkan adegan dari tiap permasalahan video tersebut. Silakan. Guru harus menyenangkan. Ya. Ada yang pakai kursi roda, guru bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi banyak kekurangan siswa yang dapat kita bantu ya Bapak Ibu, sehingga ketika mereka datang ke sekolah bukan ngomong yang menakutkan, ya, melainkan sehingga anak itu ingin datang dan datang kembali ke sekolah sampai rumah enak ya ke sekolah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ya, sama seperti tadi ya, anak tidak harus menguasai jalur. Lanjutnya ke bawah. Nah, Bapak Ibu, pengalaman belajar Ines di PAUD menyenangkan namun terindikasi belum efektif karena membangun fondasi perlu mulai dibina ketika anak berada di PAUD. Ya, Bapak Ibu, ada 6 kemampuan fondasi dan sekolah harus memenuhi 3 target perubahan. Ketika fondasi untuk dia dan kita akan jalani ya, kita akan jalani nanti di masa transisi anak dari SD mereka masuk ke itu. Pertama, tidak ada lagi yang mereka itu. Jadi mereka tidak dipaksa untuk membaca, menulis seperti itu, tapi lebih banyak bermain sehingga mereka menyenangkan. Yang kedua, jadi memang sebaiknya bikin modul sendiri, modul dengan sesuai kebesaran anak kita. Terus yang kedua itu MPLS itu, setelah itu hanya selama 2 pekan, 10 hari. Dan yang terakhir itu belajar itu menyenangkan ya, membuat efektif kan. Nah, kemampuan itu adalah ya, tiga enam fondasi itu diantaranya adalah pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Jadi hampir sama seperti ini ya, nilai 6 profil Pancasila, hampir mirip. Terus berikutnya adalah yang kedua itu keterampilan sosial dan bahasa. Nah itu untuk berinteraksi. Yang berikutnya yang ketiga kematangan kognitif. Ini bukan Pak. Ini yang targetan perubahan itu. Lanjut ya. Yang ketiga itu adalah kematangan emosi untuk siswa berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, yang keempat, kematangan kognitif itu dilakukan untuk mereka melakukan kegiatan belajar. Karena ada enam modul. Oke. Terus yang berikutnya itu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah. Tambahkan Bapak Ibu, setiap anak memiliki namanya fondasi. Tidak ubahnya kita ingin membangun rumah Bapak Ibu, pasti kita perlu fondasi. Apa sih fungsinya fondasi Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana? Ini sebagai dasar untuk menopang apa yang ada di atasnya. Jadi sebagai dasar sebagai orang bangun itu sebagai takar ya. Takar yang kuat, fondasi yang kuat, itu besar. Ada lagi Bapak Ibu? Korelasi antara fondasi dengan kemampuan anak. Anak butuh fondasi. Kenapa? Jadi dari
kecil kita bimbing agar dia kuat mentalnya di masa depan. Ya, dari awal kita sudah mendidik murid-murid kita agar ketika dia di masa depan tidak memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Karena sekarang ini banyak kita lihat orang dewasa yang lebih kekanak-kanakan, Bapak Ibu. Ya, masih suka main-main, tidak fokus. Mungkin dari SD-nya dia tidak diajarkan untuk memperkuat fondasi dia. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting yang dibina dari kelas dasar, Bapak Ibu. Di kelas 1, bagaimana agar anak-anak masuk ke kelas 1 peralihan atau transisi dari PAUD ke SD, dia tidak menemukan hal-hal yang menurut dia itu menyeramkan. Ya, jadi sebagai guru di kelas rendah, guru di kelas dasar, kita mengajak anak-anak dalam pembelajaran yang menyenangkan. Tapi masih ingat tepungnya Bapak Ibu? Tepung transisi PAUD SD 1. Ulang lagi Bapak Ibu. Tepung transisi PAUD SD 1 tujuan. Transisi PAUD SD yang menyenangkan. Oke Bapak Ibu, kali ini kita boleh dong seperti anak-anak. Boleh nggak? Boleh ya. Oke Bapak Ibu lanjut. Proses pembangunan kemampuan fondasi anak untuk memiliki kematangan dalam kegiatan pembelajaran selesai di PAUD. Saat SD, anak sudah harus siap sekolah. Namun faktanya laju perkembangan anak beragam. Ya, tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan fondasinya di PAUD. Jadi di SD kita pelan-pelan membina anak-anak agar kuat dalam memiliki dan fondasi. Yang tadi memiliki budi pekerti yang luhur. Sama di ada Tuhan dan berakhlak mulia, bergembiraan global, berkembang diri, kreatif dan bersalah kritis. Ini adalah tentang kemampuan fondasi bersama. Bagaimana dia penggunaan motoriknya, keterampilan sosialnya. Kadang ada anak yang kemarin saya dengar kalau saya bicarakan ada muridnya, ya, muridnya itu tidak bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya di kelas. Dia terbiasa sendiri, ya, dia tidak mau berkerumun sama temannya, bahkan ketika berbaris jalan bareng, dia seperti orang yang jagain temannya dari belakang, ya. Jadi hal itu termasuk dalam kekurangan keterampilan sosial. Anak itu tidak bisa bersosial dengan temannya. Nah, disitulah kita mengajak siswa untuk dapat menghilangkan rasa introvert dalam dirinya. Ya, salah satunya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan ice breaking lagi. Oke Bapak Ibu silakan berdiri. Kita akan ice breaking lagi. Mungkin ada yang udah hafal lagunya. Ayo silakan.
Jadi nanti kita bisa kita bisa kembangkan di kelas masing-masing, sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini ada asesmen awal, turun ke bawah. Sebelum pembelajaran hendaknya kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal. Jadi asesmen awal itu gunanya untuk mengetahui kita sama-sama dapat melakukan asesmen awal pada peserta didik kita, ya. Nah ini dia Bapak Ibu, lembar asesmen awal. Aspek kemampuan fase fondasi yang akan diamati ya. Ada keterampilan motorik dan juga kematangan kognitif ya. Contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati, anak memiliki koordinasi dan tubuh yang seimbang saat kegiatan berjalan, berlari, melompat dan lain sebagainya. Lalu ke bawah. Dalam bahan ini untuk pelajaran bahasa Indonesia dan PJOK ya Bapak Ibu ya. Lalu ada anak mampu menyimak dan mengikuti instruksi sederhana, anak mampu mengenal konsep huruf dan mampu mengemukakan pemahamannya melalui tulisan. Ya, di sini adalah contoh untuk kita melakukan asesmen awal. Nanti Bapak Ibu bisa dirubrik bahwa anak tersebut sudah terlihat atau belum dalam kemampuan fondasinya. Bapak Ibu bisa lihat di situ untuk kita bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan kemampuan dasar anak-anak ya, untuk tadi 6 kemampuan fondasi ya. Nah ini rancangan ke depannya ada catatan kira-kira dan misalnya contoh dalam kelas ada 28 peserta didik ya, 28 anak ya. Lalu kira-kira ada nggak sih yang kesulitan untuk menyimak dalam membaca ya, atau dia terus gagal dalam mengikuti instruksi ya, berturut-turut sebanyak 3 kali. Lalu ada juga hampir seluruh anak mampu mengerjakan. Ini kita bisa tahu dari kemampuan anak di kelas yang motorik ya, tadi keterampilan motorik ya, koordinasi gerak dan menyimak instruksi sederhana. Kira-kira dalam satu kelas anak-anak berhasil atau enggak? Kita bisa lihat ya. Lalu untuk rancangan kegiatan pembelajaran ke depan perlu mempertimbangkan misalnya ada PJOK, lebih banyak permainan yang menguatkan mengerjakan di sekolah masing-masing. Lanjut ke ini. Di sini ada contoh membuat modul ajar. Setelah tadi kita melakukan asesmen awal, kita membuat modul ajar Bapak Ibu. Fondasi yang dikembangkan ini contoh dari teman saya ya. Naik ke atas dulu. Naik ke atas. Nah itu. Fondasi yang dikembangkan, satu pemasangan emosi ya. Pada pelajaran pendidikan Pancasila. Capaian pembelajarannya apa? Menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar di lingkungan keluarga dan sekolah. Kegiatan pelajaran menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar dan mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus bisa korelasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana teman-teman ingin menambahkan? Ya. Jadi kita akan bersama-sama nanti saya berikan formatnya, asesmen awalnya tadi seperti apa, berdasarkan fondasi, lalu modul ajarnya juga disesuaikan dengan fondasi yang sudah dibuat pada asesmen awal. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Lanjut? Ya, Bapak Ibu saya mohon bantuannya untuk nanti membuat di sekolah masing-masing agar
visi dari PAUD ke SD. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk sesi sosialisasi hari ini? Tidak ada? Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya tidak cukup banyak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.